Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tutorial tentang BIM 4D menggunakan aplikasi Tekla Structure 2021. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke tutorialnya. Oke, pertama-tama kita harus membuka aplikasi Teklanya. Dan di sini saya sudah membukanya dan menyiapkan model eh, berupa gedung dengan 3 lantai dan menggunakan struktur beton ya. Nah, di sini bisa kita lihat modelnya. Oke, ya, ini 3 lantai. Nah, ini akan menjadi bahan kita untuk kita berikan penjadwalan 4D menggunakan Tekla. Oke, nah pertama-tama kita harus menuju ke menu Manage. Kita menuju ke menu Manage, kemudian kita klik bagian Task. Oke, nah di sini akan muncul jendela seperti ini. Nah, pertama-tama kita harus masukkan item pekerjaannya terlebih dahulu. Caranya adalah create task. Kita harus mengklik icon ini. Nah, akan muncul seperti ini. Oke. Sebelumnya di sini saya akan memberikan item pekerjaan ini dengan cara zoning ya. Jadi yang sebelah kiri ini adalah zona A dan yang sebelah kanan ini adalah zona B. Jadi item yang akan saya input berupa zoning. Berarti bukan tiap kolom atau tiap balok atau tiap plat seperti itu, tapi tiap zona. Oke, langsung saja. Di sini kita ketikkan terlebih dahulu kolom pondasi zona A. Kemudian selanjutnya pondasi zona B. Kemudian selanjutnya kolom lantai 1 zona A. Nah, di sini saya akan ketik terlebih dahulu untuk item pekerjaannya ya. Plat lantai 1 zona A. Kemudian zona B. Kemudian kolom lantai 2 zona A. Selanjutnya kolom lantai 2 zona B. Selanjutnya plat lantai 2 zona A. Selanjutnya plat lantai 2 zona B. Selanjutnya kolom lantai 3 zona A. Kemudian kolom lantai 3 zona B. Kemudian plat lantai 3 zona A. Selanjutnya plat lantai 3 zona B. Nah, setelah kita buat item pekerjaan seperti ini, nah di sebelah ini ada bar chart. Ini tampilannya sama seperti Microsoft Project ya. Bagi teman-teman yang sudah pernah menggunakan Microsoft Project atau penjadwalan menggunakan Microsoft Project. Nah, kemudian di sini kita harus menentukan terlebih dahulu durasi dari masing-masing item, durasi pekerjaan dari masing-masing item. Oke, di sini akan kita asumsikan setiap item pekerjaannya adalah seminggu ya atau 7 hari. Oke, di sini kita ubah menjadi 7 semua ya. 7. Oke, kemudian untuk start date-nya ini langsung otomatis tanggal hari ini. Nggak apa-apa, kita pakai aja tanggal hari ini. Nah, dia otomatis menghitung. Kalau misalkan kita pakainya 7 hari, berarti dia selesainya di tanggal 3 bulan Agustus. Ya, bulan Agustus.
Nah, oke, setelah kita menentukan durasi dari masing-masing item, di sini kita harus menentukan dependencies dari masing-masing item atau eh, ketergantungan dari masing-masing item. Jadi misalkan nih pondasi zona B akan dikerjakan setelah apa? Nah, itu namanya dependencies. Caranya adalah klik kanan, kemudian kita klik task information. Nah, di sini akan muncul tulisan dependencies. Ya, kita klik. Nah, kemudian di sini kita isi. Nah, di sini akan saya asumsikan menggunakan finish to start, dependencies finish to start. Jadi pekerjaan A selesai, dilanjutkan ke pekerjaan B. Oke, karena ini pondasi zona B, berarti ini akan dikerjakan setelah pondasi zona A. Ya kan? Karena kita menggunakan zoning. Nah, di sini kita klik pondasi zona A, kemudian type-nya finish to start, kemudian unitnya menggunakan days. Lag ini adalah jika misalkan ada rentang plus berapa hari, seperti itu. Kemudian kita klik OK. Nah, dia langsung otomatis akan uh, membuat panah seperti ini ya, langsung meling seperti ini ya. Kemudian selanjutnya kita berikan semua dependensiesnya. Oke, kolom lantai 1 akan dikerjakan setelah pondasi zona A selesai. Pondasi zona A, oke. Kemudian kolom lantai 1 zona B akan dikerjakan setelah pondasi zona B. Plat lantai 1 akan dikerjakan setelah kolom lantai 1 zona A. Plat lantai 2 akan dikerjakan setelah kolom lantai 1 zona B. Kemudian kolom lantai 2 akan dikerjakan setelah plat lantai 1 zona A. Oke, ini akan saya isi terlebih dahulu ya. Kolom lantai 2 zona B, berarti kita ada di plat lantai 1 zona B. Oke, plat lantai 2. Berarti kolom lantai 1 nih. Oh sorry, aduh, ini kita kolom lantai 2. Oke, kemudian plat lantai 2 zona B, kolom lantai 2 zona B, ini kita kecilkan. Nah, selanjutnya kolom lantai 3 ini dikerjakan setelah plat lantai 2. Kolom lantai 3B dikerjakan setelah plat lantai 2B. Dan ini dikerjakan setelah kolom lantai 3A. Dan yang terakhir ini dikerjakan setelah kolom lantai 3B. Oke. Nah, di sini sudah kita berikan dependencies ya, menggunakan finish to start. Kemudian setelah itu kita perlu menginputkan atau mengassign objek dari masing-masing item. Jadi pondasi zona A itu di model kita itu yang bagian mana gitu loh. Nah, caranya kita menuju ke modelnya terlebih dahulu. Kemudian kita seleksi. Nah, di sini saya akan seleksi untuk pondasi zona A. Nah, sudah terseleksi. Nah, kemudian setelah terseleksi, kita kembali lagi ke task manager. Kemudian kita klik di zona A. Kemudian kita klik kanan. Kemudian kita klik add selected object. Nah, setelah kita berikan objek, bisa kita lihat di bar chartnya, maka dia akan berubah warna atau menjadi terisi. Nah, kemudian kita bisa cek lagi di task information. Kemudian kita klik yang bagian objek. Nah, di sini akan muncul objek-objek yang sudah kita seleksi tadi. Oke. Nah, di sini akan kita lanjutkan menuju ke item selanjutnya, yaitu zona B. Kemudian klik kanan, add selected object. Nah, kemudian kolom lantai 1. Kemudian kita add selected object. Kemudian kolom lantai 2.
kita add selected object, kemudian plat lantai 1. Nah, kita add selected object, dan plat lantai 2, plat lantai 1 zona B, kita add selected object, kemudian kolom lantai 2 zona A kita add selected, kemudian kolom lantai 2 zona B kita add selected, kemudian plat lantai 2 zona A kita add selected, kemudian plat lantai 2 zona B, kemudian selanjutnya kolom lantai 3 zona A, kemudian kolom lantai 3 zona B, kemudian plat lantai 3 zona A, kemudian plat lantai 3 zona B, add selected object. Oke, kemudian kita cek di task manajernya. Di sini sudah terisi semua ya. Nah, setelah kita mengassign objeknya tadi, kita menuju ke project status ya. Kita menuju ke project status. Ini kita close juga nggak apa-apa. Nah, bisa kita lihat. Kita menuju ke project status. Oke, bisa kita lihat di sini adalah ini review date ini adalah pada tanggal ini apa yang terjadi pada bangunan kita gitu. Ini kan tanggal 28. Nah, sebelum kita mulai ke sini, kita perlu menentukan objek representation-nya terlebih dahulu. Oke, di sini kita edit. Nah, di sini kita masuk ke objek kita masuk ke task ya. Di sini kalau misalnya kita mau buat baru juga bisa. Nah, ini kan ada standar, project, task, TSD. Kalau misalnya kita mau bikin baru, kita ubah nih, misal contoh BIM 4D. Kita save as. Nah, di sini akan muncul BIM 4D ya. Nah, kemudian object representation ini adalah tampilan daripada model kita saat misalkan waktu pekerjaan itu dimulai, dia akan berwarna apa. Contoh untuk pondasi zona A, ya kalau dia udah mulai, dia akan berubah menjadi warna apa. Kemudian kalau dia selesai, dia berubah menjadi warna apa. Nah, kemudian selanjutnya untuk pondasi zona B, kalau dia dimulai, maka dia akan berwarna apa. Dan kalau dia selesai, dia akan berwarna apa. Nah, menentukannya adalah di sini. Oke, di sini kita tambah add row. Nah, di sini kita tambah menjadi 4 ya. Di sini kita pilih yang started. Kemudian setelah itu yang ini kita pilih ke not started. Yang ini kita pilih complete. Nah, ini tetap all. Nah, jadi 3 ini started, not started, dan complete ini bisa kita bikin secara manual. Caranya adalah di object group. Nah, kemudian di sini kita tulis ya. Kita tulis baru misal. Ini contoh aja ya, BIM 4D. Bukan. Mulai pekerjaan. Kita save as. Nah, dia akan muncul. Di sini menjadi mulai pekerjaan. Ya, coba kita cek. Nah, dia akan muncul di ini, nih, mulai pekerjaan. Nah, kemudian di sini kan sudah saya buat untuk started. Jadi started itu kalau misalkan project kita mulai. Kalau project kita mulai, kita beri warna merah. Kemudian untuk not started ini maksudnya adalah transisi dari pekerjaan 1 ke pekerjaan 2. Kita kasih aja warna kuning. Kemudian kalau pekerjaannya selesai, kita kasih warna biru ya.
Nah, ini all ini adalah menampilkan semua objek dari model kita. Nah, ini kemudian transparansinya di sini kalau started saya ubah menjadi 50%, bukan 90%, enggak 50% transparan. Kemudian kalau dia transisi 90%, kalau complete visible. Nah, ini untuk all kita hidden aja ini. Untuk all kita hidden. Jadi nanti dia biar bisa kelihatan secara enak. Maksudnya per item. Fondasi zona A kelihatan. Nanti kita coba perbedaannya. Nah, kemudian di sini perlu kita atur terlebih dahulu. Untuk started ya, kita klik di object group, kita pilih yang started karena ini udah saya atur sebelumnya. Nah, di sini kategorinya kita ubah menjadi task. Kita ubah menjadi task, kemudian propertinya plan start date, kemudian conditionnya earlier than, kemudian value-nya review date. Value-nya ini berdasarkan tanggal yang sudah kita atur di task manager. Ya, kemudian propertinya plan start date, maksudnya ini adalah ini mengikuti tanggal mulainya dari suatu item. Ini bisa kita lihat di task manager. Nah, ini mengikuti tanggal plan start date. Ya, di sini ada macam-macam, ada plan start date, plan end date, actual start date, actual end date, completeness, critical, lokal. Di sini ini menentukan ini mengikuti dari task manager. Plan start date, actual start date, plan end date, actual dan seterusnya. Nah, di sini kita pilih yang plan start date karena ini adalah pekerjaan, ini adalah mulainya pekerjaan. Oke, kemudian selanjutnya untuk transisi yaitu not started kita pilih yang plan start date, kondisinya adalah equals sama dari review date-nya. Kemudian selanjutnya untuk complete atau pekerjaan selesai yaitu kita propertinya adalah plan end date yaitu di tanggal selesainya item. Kemudian kondisinya earlier than atau earlier than itu maksudnya jadi dilebihkan satu hari dia akan berubah menjadi warna karena komplit ya dia akan berubah menjadi warna biru. Kalau yang transisi tadi kan equals. Mana ya? Nah, kalau yang transisi tadi kan equals. Berarti dia sama di hari saat dia mau memulai pekerjaan. Karena ini kan namanya transisi ya. Oke, setelah itu kita close dan setelah itu kita modify, apply, oke. Nah, selanjutnya di sini kita ubah terlebih dahulu. Ini kita cocokkan dengan task manajernya. Di sini task manajernya mulainya tanggal 26. Nah, kemudian di sini scale startnya di sini kita mulai dari 2021, kemudian kita mulai dari 26 ya. 26 kita menjadi 07. Kemudian kita cek di sini dia selesai pada tanggal 11 bulan 10. Oke, kita isi aja di sini menjadi tanggal 12 bulan 10. Oke, setelah itu setelah kita atur seperti ini, langsung kita klik refresh. Nah, dia akan langsung berubah seperti ini. Nah, ini bisa kita lihat, ini kan transisi ya, artinya ini awal mau dikerjakan untuk pondasi A, pondasi zona A. Nah, setelah itu kita klik kita klik arah ke kanan ini. Nah, dia berwarna merah, artinya pondasi zona A akan dikerjakan. Oke, tadi bisa kita lihat di sini kalau dia berwarna merah, artinya dia pekerjaan kita mulai dari awal ya. Sekali lagi. Nah, di sini warnanya kuning transparan, 50% transparan. Kemudian setelah itu kita klik tanda panah ke kanan ya. Nah, di sini akan berubah warna merah, artinya pekerjaan zona A akan
dimulai. Kemudian selanjutnya kita klik tanda panah kanan. Nah, di sini kalau dia berwarna biru berarti kan pekerjaan zona A selesai. Nah, transisinya adalah pekerjaan zona B, pekerjaan pondasi zona B dan pekerjaan kolom lantai 1 zona A. Oke, kemudian kita klik tanda panah kanan lagi. Nah, dia akan dimulai. Kemudian kita klik selama 7 hari kembali. Nah, bisa kita lihat di sini pekerjaan pondasi zona B selesai dan pekerjaan kolom lantai 1 zona A selesai. Transisinya adalah pekerjaan plat lantai 1 zona A dan pekerjaan kolom lantai 1 zona B dan seterusnya. Nah, ini akan berwarna merah, kemudian kita klik kembali. Oke. Dan seterusnya sampai pekerjaan selesai di lantai 3 sampai plat zona B lantai 3. Nah, kalau sudah berwarna biru semua berarti sudah selesai. Nah, tadi kan saya bilang kalau misalkan untuk yang all kita tidak visible, nah di sini kita edit. Tadi jangan lupa setelah kita edit seperti ini kita harus klik save. Kita harus klik save agar pengaturan yang sudah kita buat di object group ini masuk ke BIM 4D kita, object representation BIM 4D kita. Oke, kalau misalkan untuk all kita buat, misalkan di sini kita bikin 50%, 90% transparan deh. Ya, kita modify, apply, oke. Kemudian kita refresh. Nah, di sini akan muncul bangunan untuk semua bangunan, tapi dia tidak berwarna ya. Dia tidak berwarna, artinya di sini fungsinya untuk yang all 90% transparan. Coba deh kita klik kanan, kita klik arah panah ini. Nah, dia akan tampilannya seperti ini. Oke. Nah, oleh karena itu di sini saya buat visible aja. Di sini saya buat hidden agar tampilannya lebih terlihat ya. Oke. Nah, kalau misalkan udah selesai sampai terakhir. Nah, kalau misalkan kita udah selesai sampai sini, berarti untuk BIM 4D penjadwalan kita menggunakan Tekla telah selesai. Di sini kita menggunakan manual ya, maksudnya kita klik satu persatu. Kalau misalnya kita ingin otomatis, dia langsung secara sequence. Itu ada tambahannya di Tekla Warehouse, namanya sequence apa gitu kalau nggak salah. Oke, jadi itu pelatihan kita di Teklanya. Oke teman-teman semua, jadi itu adalah pelatihan untuk BIM 4D menggunakan Tekla Structure. Semoga pelatihan ini dapat membantu, dan jika ada pertanyaan silakan bisa bertanya di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, and share agar video ini dapat memberikan banyak edukasi kepada teman-teman semua sehingga bisa bermanfaat. Oke, terima kasih. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.